Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjelaskan tentang sistem aplikasi apotik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hernawan Agung Prasetyo, setelah itu Varian, dan setelah itu saya Rengga. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam codingan yang ada di dalam VS Code. Nah, di sini kita sudah membuat kelas, dan dalam kelasnya ada koneksi PHP. Di sini kita sudah membuat variabel DB, setelah itu database apotik yang sama dengan tabel yang di dalam PHP admin atau database yang di dalam PHP admin. Dan bagaimana cara mengkoneksikan VS Code ke dalam localhost dengan cara mengetikkan MySQL connect. Dan langsung saja kita masuk ke dalam PHP adminnya. Di sini kita sudah membuat database apotik yang di dalamnya terdapat tabel drug pembelian, setelah itu penjualan, setelah itu supplier, setelah itu unit, dan user. Nah, jika kita sudah melihat tabel-tabel di dalam PHP admin, langsung saja kita melihat ke dalam localhost-nya, localhost API-nya. Di sini kita langsung saja melihat info 1. Nah, di sini menampilkan kode obat nama-nama obatnya. Dan setelah itu kita langsung saja melihat di info 2, menampilkan kode obat yang ID unitnya itu 8. Setelah itu ke info 3, menampilkan kode obat yang jumlahnya paling banyak. Setelah itu koneksi berhasil. Dan setelahnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Varian. Selanjutnya saya akan menampilkan tampilan dari aplikasi sistem informasi apotek beserta fitur-fitur di dalamnya. Untuk login ke dalam, sebelumnya kita memasukkan username dan password. Setelah memasukkan username dan password, kita masuk ke tampilan webnya yang berisi fitur-fitur seperti dashboard, data master, data ekstra, dan laporan. Pada dashboard ini kita awalnya ditunjukkan jumlah obat, pembelian, dan penjualan. Ini semacam shortcut, jadi jika diklik kita akan masuk ke tabel obat. Nah, pada tabel obat ini kita bisa menambahkan data obat. Nanti data obat yang kita tambahkan di sini akan masuk ke database drugs. Jadi semisal kita menambahkan data obat tadi jadi setelah menambahkan data obat ini nanti akan masuk ke database apotek pada tabel drugs seperti ini. Lalu selanjutnya ada shortcut pembelian yang akan masuk pada tabel pembelian. Di sini kita bisa mencoba untuk urutan pembelian. Contoh pembelian obat Milanta dengan jumlah mungkin kita kasih contoh 80. Di sini kita bisa memasukkan tanggalnya juga, semisal hari ini, dengan supplier yang ada seperti CV Cinitel dan PT Kalbe. Semisal kita memakai PT Kalbe, kita tambah, maka akan ditambahkan di sini dan masuk pada tabel pembelian. Dan seterusnya sama, kita melakukan penjualan. Misal kita melakukan penjualan obat Antimo, sini kita misal jual 90.
lalu memasukkan tanggal hari ini, maka akan bertambah dan masuk ke tabel penjualan. Untuk selanjutnya ada data ekstra berisi seperti contoh satuan obatnya, jenis obatnya, lalu ada supplier. Di sini kita bisa menambahkan supplier. Lalu untuk laporan, kita bisa mencetak laporan obat, pembelian, dan penjualan. Untuk contoh saya mencetak laporan pembelian pada tanggal hari ini, pada tanggal, misal contoh dari tanggal 1 ya, tanggal 1 hingga hari ini. Lalu kita cetak, maka nanti akan keluar tabel yang berisi laporan pembelian dari tanggal 1 hingga tanggal hari ini. Selanjutnya, untuk codingannya akan dijelaskan oleh Mas Satya. Berikutnya saya akan menjelaskan pengkodean PHP, yaitu fungsi-fungsi dari sistem informasi apotik yang telah dijelaskan oleh teman saya Varian. Berikut sini ada fungsi login, lalu di bawah ada fungsi untuk menampilkan tabel indeks, tabel obat, tabel pembelian, tabel penjualan, tabel unit, supplier, dan juga ada tabel laporan obat, fungsi untuk menampilkan laporan seperti laporan penjualan, pembelian. Berikutnya, untuk menambahkan data ke dalam database-nya, terdapat juga fungsi add, di mana fungsi ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam database. Ada fungsi untuk menambahkan obat, menambahkan data penjualan, menambahkan data pembelian dan data penjualan, menambahkan data unit, menambahkan data supplier. Nah, untuk mengedit atau mengubah isi data dari data yang sudah ditambahkan, terdapat fungsi edit, yaitu yang pertama adalah mengedit data obat, mengedit data unit, mengedit data supplier. Selanjutnya, untuk menghapus data yang sudah ditambahkan di awal, yaitu menggunakan fungsi delete, seperti menghapus data obat, data pembelian, data penjualan, data unit, dan data supplier. Berikutnya yaitu fungsi untuk menampilkan data secara fisik atau secara teks di Word maupun mungkin PDF. Jadi menggunakan fungsi print, seperti contohnya mengprint data obat, berikutnya mengprint data penjualan, dan juga memprint data pembelian, dan juga memprint data penjualan. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kami, sekian penjelasan dari kami tentang sistem informasi apotik. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.